Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Malu. Kakak nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di YouTube channel aku, Syifa Aulia Yasmin. Kembali lagi di video kali ini kita mau sharing tentang Cara menghafal Al-Quran. dan berbagai tips and triknya untuk menambah hafalan, memperkuat hafalan. Intinya tentang menghafal Al-Quran deh pokoknya gitu ya. Iya. Yang pertama kali ini kita buka dari Kak Selva dulu kayaknya ya. Kasih aja deh. Kita harus tanya-tanya nih. Ini hafalannya Masya Allah, lulusan pesantren dari SMP. Aduh. Jadi kita tanya ya sama Kak Selva. Kak Selva nih gimana sih cara menghafalnya? Coba deh bagi dulu tipsnya. Yang pertama, Niat karena Allah. catat ya gengs, niat karena Allah. Ini ada tulisannya. Terus kenapa harus niat karena Allah dulu nih Kak? Karena Allah kan yang maha memudahkan kita untuk menghafal. Kita hafal juga itu kan dari Allah. Nah, kita mau menghafal sebanyak apapun. Grogi ya? Maaf ya teman-teman. Kita masih grogi. Aduh. Terus lanjut. Sebanyak apapun kalau Allah nggak ngizinin Al-Quran masuk di dada kita, ya nggak akan gitu. Oke. Makanya Kak. Mantul. Yang kedua apa ya? Yang kedua dari kakak deh yang kedua. Kalau aku sih lebih ke kalau kita punya niat menghafal, kita harus punya target. Jadi kita harus buat target dulu. Kalau kita udah niat menghafal, kita buat targetnya. Kemampuan kita tuh berapa sih dalam satu hari gitu? Satu hari itu bisa 1 ayat, bisa 5 ayat, bisa 10 ayat. Jadi kamu harus buat targetnya ya. Targetnya hari ini kamu harus dapat berapa ayat ya. Dan itu konsisten selama sebulan dengan target yang sama. Jadi selama sebulan itu kamu setiap harinya menghafal 1-5 ayat atau 1-10 ayat berdasarkan target yang dibuat. Nah gitu. Kalau yang selanjutnya apa nih Kak? Yang selanjutnya Deg-degan katanya. Aduh. apa ya? Mengulang terus hafalan yang telah dihafal dan tidak menambah Hafalan baru sebelum hafalan yang lama mungkin. Iya. Jadi ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalau kita sedang menghafal, kita itu tidak boleh loncat-loncat hafalan gitu, dan tidak boleh menambah hafalan baru jika hafalan yang lama belum begitu kuat atau belum mungkin gitu. Contohnya Kak? Contohnya kita ngafal surat. Misalnya surat apa Kak? Surat Muzammil deh. Muzammil. Yeah, I love surat Muzammil. Bukan I love Muzammil hasbalah ya. Misalnya kita ngafal surat Muzammil tuh, kita hafal sampai 5. Nah, terus gimana? Nggak bisa. Terus maaf ya teman-teman, masih efek grogi nih. Aduh, ini first time banget masuk kamera juga sih sebenarnya. Jadi mungkin lebih ke kalau misalnya kita awalnya tuh ngafal 5 ayat pertama ya Kak ya. Terus 5 ayat pertama ini kalau kita masih salah-salah, kita nggak boleh nambah ke ayat selanjutnya juga gitu ya. Contohnya nih, misalnya ya ayyuhal muzammil, bener gak sih? Betul. Ya. Qumil laila illa qalila. Jadi kita tuh masih belum boleh hafal tambah ayat kalau yang 2 itu misalnya gitu ya masih salah gitu, urutannya masih salah atau masih ada yang suka lupa, itu belum boleh. Kecuali kalau kita udah bacanya lancar, selancar baca Al-Fatihah gitu, baru boleh kita nambah. Wah, Masya Allah banget ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita dengan hafalan kita selancar Al-Fatihah ya teman-teman. Amin. Terus nih Kak, apalagi nih Kak selain kita nggak harus mengulang hafalan, terus nggak boleh nambah hafalan, apalagi nih? Dibaca ketika salat sunnah. Nah, bener banget, ini penting banget ya teman-teman. Jadi hafalan kita itu
belum bisa dikatakan mungkin atau kuat jika di dalam sholat kita masih lupa ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngetes hafalan itu bagus banget ketika dibawa sholat gitu ya. Ya biasanya sholat tahajud tuh paling panjang. Nah, gitu. Bisa tuh 12 rakaat, satu rakaat satu ayat. Jadi satu surat maksudnya, bukan satu ayat. Satu ayat bisa sih ya. Satu Tapi kalau ayat. dapatnya yang ya ayyuhal muzammil cuma satu. Iya. Iya, cepet banget ya. Cepet banget selesainya ya. Maksudnya satu surat, bisa satu surat. Jadi kita untuk ngetesnya itu dalam salat, terutama salat tahajud ya. Iya, salat Karena tahajud. salat tahajud itu kesempatannya banyak banget. Dan jangan lupa ya teman-teman, seorang penghafal Al-Quran itu rajin salat tahajud. Karena itu nafasnya para penghafal Al-Quran. Duh, jadi malu deh. Kayaknya aku sering tinggal tahajud nih. Oke, balik lagi. Terus Kak, selain dibawa ke salat, ada nggak cara lain buat menambah atau menguatkan hafalan? Kalau untuk menguatkan hafalan nih, tipsnya jauhi maksiat. Sip. Tuh dengerin, harus jauhi maksiat, apalagi pacaran. Duh, Aduh, buat teman-teman yang masih pacaran, kayaknya enakan pacaran sama Al-Quran deh daripada pacaran sama Ikhwan. Kecuali kalau udah halal ya, nggak apa-apa. Pacaran setelah menikah itu indah. Tapi kalau pacaran sebelum menikah itu maksiat. Tapi maksiat itu bukan cuma pacaran ya teman-teman. Maksiat itu ada banyak dan yang paling bermasalah itu dengan penghafal Al-Quran itu maksiat apa? Maksiat hati ya. Iya, hati biasanya. Hati biasanya. Jadi bukan cuma tangan atau mata atau pikiran gitu. Biasanya yang lebih berpengaruh ke seorang penghafal Al-Quran itu maksiat hati. Jadi kalau hatinya banyak penyakit, hasad, iri, dengki, sombong, ria dan sebagainya, itu biasanya berpengaruh banget sama hafalan seorang penghafal Al-Quran gitu. Karena kan penghafal Al-Quran tuh pasti kan jauh ya dari lingkungan ikhwan. Nah, cobaannya juga di situ karena hati biasanya sirik tuh ke orang-orang atau enggak sombong, ujub Gitu karena ya. kita sudah banyak hafalan misalnya. Kita gimana gitu ya ke yang belum ada hafalan. Karena iya bener ya, jadi kalau kita udah punya banyak hafalan terus tiba-tiba ngelihat orang yang mungkin baru mulai menghafal atau baru ini tiba-tiba itu ada godaan untuk ujub atau sombong gitu ya. Baik bener, harus jadi perhatian ya teman-teman. Semoga hati kita selalu senantiasa bisa bersih, terjaga gitu. Selalu dan senantiasa itu sama sebenarnya. Oh iya Kak, ada pesan dari ada sebuah maksurat dari Imam Syafi'i katanya syakautu ila wakti ini su'al hibdi fa'asyadani ila tarki ma'asi fa'akbarani bi anna ilma nur wa nurul wali layu dari nasi. Apaan itu artinya? Aku nggak bisa bahasa Arab, dia pakai bahasa Arab, maaf ya, lihat nggak wajah aku tadi. Jadi Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya. Hai guru, katanya apa sih? Kenapa aku susah dalam menghafal? Kata gurunya, tinggalkanlah maksiat. Nah, gurunya menganjurkan tinggalkanlah maksiat karena cahaya. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu gak akan diberi ke orang yang suka bermaksiat. Iya, masya Allah, itu pesan yang sangat berharga ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya niat buat menghafal Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran, ini pesannya wajib banget nih didengerin dan diamalkan ya. Karena cahaya ilmu itu tidak akan sampai kepada orang yang suka penggemar maksiat. Masya Allah, terutama maksiat hati ya. Karena kelapangan hati itu dapat menerima ilmu, yang sempit tidak dapat menerima ilmu. Benar-benar banget nih, masya Allah sekali, luar biasa sekali kakak kita ini. Duh, maaf ya teman-teman, ini agak berisik sedikit karena di luar itu ada kerjaan, ada seperti sedang benerin apa sih tuh? Tali ya. Pokoknya di luar itu sedang ada pekerjaan rumah sepertinya gitu, jadi agak berisik sedikit dengan suara bor-bor gitu ya. Terus Kak, apalagi nih selain dengan cara menghindari maksiat? Cara menambah biasanya dengan memahami
isi kandungan Al-Quran kayak cerita. Kita kan biasanya lihat arti dulu tuh kalau mau menghafal Quran, lebih mudah kalau lihat arti. Terus jalan ceritanya gimana, posisinya juga gimana, tuh biasanya lebih ngena gitu. Oke. Itu buat nambah hafalan ya teman-teman. Jadi biar lebih mudah itu kita harus tahu intisari dari surat yang kita baca itu apa gitu ya, jalur ceritanya itu tentang apa sih gitu kan. Karena kalau kita tahu artinya, kita tahu jalan ceritanya, insya Allah memudahkan kita untuk menghafalnya gitu, tahu urutannya, oh setelah ini loh, setelah ayat ini gitu. Oh iya benar. Kalau dari aku selain menghafal dari arti, itu juga dengan mendengarkan muratal. Jadi dengan mendengarkan muratal itu juga menambah hafalan kita, mempermudah menambah hafalan kita gitu. Ya, dan selain otomatis gitu. Iya. Jadi selain menambah, memperkuat apa sih? Gimana sih? Menambah hafalan, selain memudahkan menambah hafalan, juga membantu hafalan untuk lebih kuat gitu. Jadi karena kita selalu terngiang-ngiang ya, iya. secara naluriah atau secara ilmiah itu secara apa sih sebenarnya? Ya, secara itulah gitu ya. Pokoknya otak kita tuh menyukai sesuatu yang indah gitu, dan pada beberapa orang memang melalui audio lebih mudah untuk dalam penerimaan dan pengingatan gitu ya. Jadi kalau kita berdua kayaknya lebih cepat di audio ya. Iya. Kita tuh suka muterin muratal gitu, apalagi hampir setiap hari suratnya tuh gitu aja. Kayak bosen gitu padahal. Jadi selama seminggu atau selama sebulan suratnya itu aja. Kalau gitu belum di store ya itu aja deh. Kalau belum mungkin di surat itu kita bakal putar itu terus gitu. Apalagi Syekh Ali Jaber tuh bilang gini, sebelum tidur itu adalah waktu terbaik untuk mendengarkan muratal, karena saat itu otak kita sedang berada di titik alfa kalau nggak salah ya, titik terbaik untuk mengingat kayak gitu. Dan saat kita tidur, otak kita tuh tidak tidur gitu. Jadi otak kita tetap merekam apa yang terjadi di luar sana gitu. Jadi waktu terbaik banget sebelum tidur sampai kita bangun tidur tuh muratal diputarkan gitu. Makanya audio itu lebih mudah gitu. Iya, udah masuk hafalannya, dan untuk menjaga, menguatkan hafalan. Masya Allah banget nih, Masya Allah. Kita dapat banyak ilmu hari ini ya. Duh, apalagi dengan parah cuma satu dengan hafizah cantik, ya Allah, Masya Allah. Hafizah. Yatasaalun. Itu diulangin 7 kali. Amma yatasaalun sampai 7 kali.